Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita masuk ke bagian selanjutnya dari dua judul dalam satu cerita. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minnan nar wal afwa indal hisab. Shadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Apa kamu merasakan juga toh? Tanya Sony. Iya Son, aku juga merasakannya. Jangan memperlihatkan ketakutanmu. Berdoalah Son, ucap Warto. Sony pun hanya menuruti perintah Warto. Sebisa mungkin Sony membacakan bacaan yang pernah diajarkan Warto dan ibunya. Akhirnya perasaan Sony agak tenang dan tidak lagi merasakan ada yang memperhatikan mereka seiring berjalannya kendaraan yang mereka gunakan. 3 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah pondok pesantren di pesisir pantai utara. Tempatnya yang sejuk dan berdekatan dengan bibir pantai membuat suasana terasa nyaman dan tenang. Dengan melihat ombak yang begitu tenang dan semilir angin sejuk menerpa tubuh mereka, membuat mereka nyaman. Sebelum memasuki pondok itu, mereka sempatkan mengunjungi pantai di sekitar situ untuk beristirahat sebelum memasuki pondok. Suasananya sangat nyaman ya Tok, ucap Sony sembari menatap ke arah ombak di pesisir pantai. Ya, begitulah Son, apalagi ombaknya yang tidak begitu besar, cocok untuk sekedar menghilangkan pikiran sejenak, jelas Warto. Rasanya di pantai ini Sony merasakan kenyamanan, ketenangan, dan seperti terlepas dari bayang-bayang Yuli. Mereka berdua hampir seharian menghabiskan waktu di pantai tersebut. Sony merasakan ketenangan sampai-sampai Sony hendak tertidur karena hembusan angin semilir dari laut. Namun saat angin yang lumayan besar menerpa wajah Sony, samar-samar Sony seperti melihat bayangan Yuli yang berada di bebatuan melambai-lambaikan tangan ke arah Sony. Tok, itu Yuli Tok, teriak Sony. Ngayal kamu Son, gak ada siapa-siapa di sini selain kita berdua, jawab Barto. Beneran Tok, itu Yuli sedang berada di bebatuan, jelas Sony. Aku akan ke sana sebentar Tok, ucap Sony sembari bangun dari duduknya. Jangan Son, jangan, ucap Parto sembari menarik tangan Sony. Istighfar Son, istighfar, tidak ada siapa-siapa, jelas Warto. Ini sudah tidak beres, kita harus cepat menemui Pak Kiai Husen, ucap Warto pelan. Setelah berpikir, Warto langsung menarik tangan Sony dan membawanya ke pintu masuk pondok. Namun Sony masih saja memperhatikan wanita yang menyerupai Yuli. Sony melihat wanita itu melambai-lambaikan tangannya, bertanda menyuruh Sony untuk mendekat. Ingat Son,
Kamu datang ke sini untuk menuntut ilmu. Lupakan sejenak masalahmu. Fokuslah untuk belajar, terang Warto. Setelah mendapat ucapan Warto, Sony pun perlahan menguatkan tekadnya untuk belajar memperdalam agama. Dan mereka pun kemudian menuju ke pintu masuk pondok pesantren. Setelah memasuki kawasan pondok, Warto segera menuju ke tempat kediaman Kiai Husen. "Assalamualaikum Kiai," ucap Warto. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Kiai Husen. "Nah Warto, silakan masuk," ucap Kiai Husen. Lalu mereka berdua mencium telapak tangan Pak Kiai dan dipersilakan masuk ke suatu tempat. "Begini Pak Kiai, teman saya ingin menuntut ilmu di tempat Kiai," ucap Warto. "Jadi ini Nawarto yang diceritakan itu," jawab Pak Kiai. "Iya Pak, mohon dibimbing ya Pak Kiai," ucap Warto. Sony hanya diam mendengar percakapan Warto dengan Kiai Husen. Lalu Kiai memberikan pengarahan kepada Sony tentang peraturan yang ada di pondok ini, dan Sony pun menyanggupi peraturan yang ada di pondok. "Untuk malam ini, Nawarto menginaplah di sini. Masih banyak yang mau Bapak bicarakan," ucap Kiai Husen. "Baik Pak," jawab Warto. "Ya sudah, kalian berdua istirahatlah sejenak. Pasti kalian capek. Dan persiapkan untuk menjalankan sholat maghrib berjamaah," jelas Kiai Husen. Di tempat lain, Yudi sangat bahagia dan menghabiskan waktu bersama dengan Yuli yang menjadi incarannya. Apapun yang diminta Yudi, Yuli selalu menuruti. Apapun itu, pasti Yuli kabulkan. Mereka tinggal satu rumah layaknya sepasang suami istri. "Apa Neng tidak kangen dengan suami Neng?" tanya Yudi berpura-pura. "Enggak malah Neng benci sama dia. Neng maunya sama Ayudi aja," jawab Yuli. "Bagaimana kalau nanti suamimu mencarimu dan mengajak Neng pulang?" tanya Yudi lagi. "Neng gak mau Neng maunya terus sama Ayudi," jawab Yuli. Selama berhari-hari Yuli tidak pernah keluar rumah, dan Yudi pun tidak diperbolehkan bekerja. "Kenapa tidak boleh bekerja Neng?" tanya Yudi. "Neng gak mau jauh dari AA," jawab Yuli sembari memeluk Yudi. "Tapi bagaimana AA bisa ngasih Neng makan kalau AA tidak kerja?" jelas Yudi. "Neng gak minta apa-apa dari AA. Neng hanya ingin terus bersama AA," jawab Yuli. Dengan sedikit paksaan dari Yudi, akhirnya Yudi pun diperbolehkan untuk bekerja. Tapi setelah selesai kerja, Yudi harus cepat-cepat pulang. Setelah sekian lama Yudi tidak masuk kerja, dan pada saat Yudi masuk kerja dan mengetahui kalau Sony sudah tidak bekerja di sini lagi, Yudi pun merasa agak puas. Namun Yudi masih tetap inginkan Sony menderita. Karena Sony sudah tidak bekerja di tempat itu, maka Yudi pun merasa penasaran dengan keadaan Sony saat ini. Untuk memastikan kondisi Sony sekarang dan juga tidak mendapatkan informasi tentang Sony, maka Yudi bermaksud untuk mendatangi rumahnya Sony sepulangnya dia bekerja. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, Yudi pun melewati rumah Sony. Saat tepat di depan rumah Sony, Yudi pun berhenti
dan hendak menghampiri rumah Sony. Belum juga membuka pagar rumahnya Sony, tiba-tiba Ibu Wiwit keluar dan menghampiri Yudi. "Maaf, mau ketemu siapa ya?" tanya Bu Wiwit. "Ini Bu, saya temannya Sony. Soninya ada Bu?" tanya Yudi. "Nak Sony sudah tidak tinggal di sini. Nak Sony pindah keluar pulau," jawab Bu Wiwit. "Kalau Sony tidak tinggal di sini, lalu rumah ini siapa yang menempati?" tanya Yudi. "Rumah ini dikontrakin, sudah ada yang menempati rumah ini, dia dari kota," jelas Bu Wiwit. "Apakah Ibu tahu kira-kira Sony pindah ke pulau mana?" tanya Yudi. "Aduh, Ibu kurang tahu kalau masalah itu," jawab Bu Wiwit. Tiba-tiba Pak Dadang memanggil Bu Wiwit. "Bu, Bu," teriak Pak Dadang. "Iya Pak," jawab Bu Wiwit. "Ya sudah ya Nak, Ibu masuk dulu," pamit Bu Wiwit. "Iya Bu, saya juga mau permisi," jawab Yudi. Bu Wiwit kemudian masuk ke dalam dan Yudi pun berlalu pulang. Tapi sebelum pulang, Yudi menyempatkan ke rumah Warto untuk mencari informasi tentang Sony. "Iya Pak, ada apa?" tanya Bu Wiwit. "Lelaki itu yang menyebabkan rumah tangga Sony dan Yuli hancur," jelas Pak Dadang. "Bapak sering lihat dia menghampiri Yuli dan menggoda Yuli saat Sony nggak ada di rumah. Dan Bapak juga melihat kalau dia menggunakan sesuatu untuk menghancurkan rumah tangga Yuli dan Sony," jelas Pak Dadang. "Apa Bapak yakin Pak?" tanya Bu Wiwit penasaran. "Yakin Bu, Bapak lihat sebelum Yuli pergi dari rumah dan menganiaya Sony. Dia seperti membacakan sesuatu dan mencium sesuatu, tapi Bapak tidak tahu benda apa yang dia cium. Dan malamnya kejadian pertengkaran hebat Sony dan Yuli," jelas Pak Dadang lagi. "Ngeri sekali ya Pak, sampai tega berbuat seperti itu kepada temannya," ucap Bu Wiwit. "Iya Bu, makanya kalau dia menanyakan sesuatu tentang Sony, Ibu bilang aja tidak tahu," kata Pak Dadang. "Iya Pak," jawab Bu Wiwit sembari menganggukkan kepala pertanda mengerti. Di sisi lain, Yudi yang baru berangkat akan pulang kini mampir ke tempat Warto untuk menanyakan tentang Sony pada Warto. "Permisi, Tok," teriak Yudi di depan rumah Warto. "Iya, siapa?" tanya Warto. "Aku Yudi Tok," jawab Yudi. "Sebentar," teriak Warto. "Ada apa Yud? Tumben datang ke sini," tanya Warto. "Nggak apa-apa Tok, cuman mampir aja," jawab Yuli. "Mampir? Jalan rumahnya kan tidak lewat sini," pikir Warto. "Oh gitu ya, ya udah duduk Yud," ucap Warto. Mereka pun duduk bersama dan berbasa-basi untuk membuka inti pembicaraan. "Tok, bagaimana kabarnya si Sony? Katanya si Sony sudah tidak kerja lagi," tanya Yudi. Warto tidak kaget sama sekali dengan pertanyaan Yudi, karena Warto tahu kalau kedatangannya pasti akan membahas tentang Sony. Kalau kabarnya sih aku kurang tahu Yud. Kalau masalah dia tidak kerja lagi, aku tahu karena waktu dia memundurkan diri, aku yang mengantarnya menemui Pak Mikal atau Pak Michael. Katanya sih dia akan pindah dari kampung ini dan akan bekerja di luar pulau Jawa, tapi aku juga tidak tahu di pulau mana. Karena waktu
waktu berangkatnya aku cuman mengantarkan Sony ke terminal. Jadi tujuannya aku juga tidak tahu. Tumben kamu nanyain Sony. Bukannya kamu senang kalau Sony tidak kerja di situ lagi, Yud? Kata Warto. Ya, tidak begitu juga, Tok. Aku kan berteman sama Sony semenjak kecil. Jadi kalau aku sekedar ingin tahu kabarnya, apa itu salah? Tanya Yudi. Ya enggak sih, jawab Barto singkat. Aku tahu kok maksud kamu, Yud, nanyain tentang Sony. Kamu sedang mencari celah kan untuk nyelakain Sony kan? Hatinya Barto berbicara. Tidak lama mereka berbincang dan akhirnya Yudi pun pulang karena hari sudah gelap. Sesampainya di rumah, Yudi disambut oleh Yuli yang sudah menunggu Yudi sedari tadi. Sambutan Yuli sangat istimewa dengan menggunakan pakaian transparan tanpa menggunakan dalaman apapun. Namun Yudi saat itu tidak tertarik dengan penampilan Yuli karena di otaknya masih ingin membuat Sony menderita dan tidak ada yang mengganggu hubungan mereka. Meskipun Yudi sibuk memeluk, menciumi Yudi, membelai seluruh tubuh Yudi, tapi Yudi masih bersikeras memikirkan bagaimana caranya untuk mencelakai Sony dan mengetahui keberadaan Sony. Tiba-tiba Yudi berdiri dan berteriak, "Aku akan membuatmu menderita, Sony, bagaimanapun caranya dan dimanapun kau berada," teriak Yudi lantang sampai Yuli terhempas oleh tangan Yudi. "Aduh, sakit," teriak Yuli. Yudi pun melihat Yuli terjatuh, lantas menghampiri dan memeluknya sembari tangannya meraba sesuatu di tubuh Yuli. Di tempat lain, bersambung, kita lanjutkan di part berikutnya. Untuk teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton, menyimak, dan mendengarkan cerita-cerita dari Kang Holil. Seperti biasa, saya mohon kepada teman-teman semua untuk mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi atau update terbaru dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.